memperjuangkan agama niki, aki agama niki tegak di diri dan tegak pula di orang lain agama Allah. Karena agama Allah ini ya jenang apa ini jenang? Jenang berarti, sehingga mari tegakkan pada diri kita dan tegakkan pula pada orang lain karena dia sesuatu yang jenang. Sehingga kita berusaha bagaimana cara agar agama ini juga tegak pada orang lain. Dalam bab fikih ada beberapa ayat dituliskan kita dan makin kita baca hadis-hadis. Di sini kita baca malam ini hadis yang ketiga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan al-thalithu, hadis yang ketiga, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak terkalahkan oleh dua nikmat. Dua nikmat ini dia kalah kan oleh lawan turun itu berjuang melawan. Lagu dia mau melawannya, akhirnya kalah. Isi dua nikmat itu. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat kosong, waktu kosong. Dua nikmat yang manusia banyak kalah dari, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Waktu kosong dan tegawe kosong, menghayal-menghayal, berbagai manfaatnya. Ya, ayatnya adalah Imam Bukhari. Maka kita baca sedikit faedah dari hadis ini. Ya, kita ambilkan dari penjelasan para ulama kita. Di sini ulama yang kita ambil faedah dari hadis ini. Faedah pertama, man lam ya'mal fi faradihi wa sihhatihi fa huwa maghbunun. Siapa yang tidak berbuat di saat dia kosong dan dunia dia berbuat sama sekali, ya, dia keluar ada sinetron scroll, nanti kita scroll sebanyak-banyak juga paham scroll, yaitu scroll status, scroll story. Status kan masya Allah, sesuanya nanti bisa arah 100 kontak di HP itu berarti 100 status arah. Ya, dalam scroll dulu baru kan mulai. Kecuali kalau teman-teman ini tulis faedah baru ke faedah. Ya, lalu ada hal-hal yang melalaikan kita. Nah, kalau kita kosong, dia tidak gawe sama sekali. Entah urusan dunia maupun urusan akhirat, maka dia kalah.
Saat sehat, dia ada aktivitas sama sekali, padahal dia sehat. Tidak untuk agama, tidak pula untuk dunia, maka dia akan berarti kalah. Oleh karena sila berbuat apapun sila. Dia hanya agama, dunia dan sila. Yang penting jangan kosong. Karena kalau kosong berarti kita apa? Kalah. Maghbun. Di sini maghbun kata Syekh Al-Utsaimin, maghbunun ay maghlubun kata beliau. Maghbun itu artinya maghlub, yang dikalahkan. Perang itu arah si menang, arah si kalah. Nah ini yang maghlub, kalah dia. Kalau tidak dia berbuat di saat dia kosong dan di saat dia sehat. Mana-mana ke astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini daripada kosongnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kan luar biasa ya. Menang lagi nih. Lagu ini kosongnya mah berarti dia apa? Yang lain mengatakan maghbun artinya adalah al-syiratu bi adha'afit tsaman. Maghbun itu artinya adalah orang yang membeli dengan harga yang berlipat ganda. Misalkan kain tinggi harganya 10.000, tiba-tiba dia beli aja second hand sih beli. Kalah deh, kalah sekeren sih dengan ini maghbun, dia membeli dengan harga yang berlipat ganda. Awil bai'u bi aqalli min thamanil mathal, atau dia menjual dengan harga yang sangat rendah. Kayak ini 10.000 haji pas dia berdagang siu di sini jualnya. Kalah atau menang? Kalah. Cara haji di sini jual haji 10.000, siu di sini berjual. Ya. Kita beli barang dagangannya sangat mahal. Apa itu? Usia dan kesehatan. Ini mahal betul. Usia mahal tuh deh. Dia jina. Dia akan tinggal. Kesehatan dia jina. Dia butuh beli kesehatan dengan si sugi akhir sehat. Siap ini pulang miliaran gitu. Pakai kesehatan. Nara keluarga ya bahasa tebalu gitu. Sakit atau apa ya? Gimana di rumah sakit? Di anak-anak rumah sakit berkelas ya. Sampai di sana orang tuanya dipasangin kabel, dipasangin macam di situ ini itu kita jenuhnya mereka kabel doang di sini kabel semua selang-selang dan masuk ruang ICU. Kita bisa lihat dari luar kamar dan meja. Karena barang saat tentu kabel kan tahu ya. Bilang luar tepat ya. Oksigen lah macam lah. Ya, terus kita pas kita selesai melihatnya, kok boleh kena kursi sebentar. Karena kita agak akrab, bacaannya tamah itu biasanya tanahnya dikit lantai. Berapa biayanya? Dia bilang kurang lebih 200 juta per hari. Per hari 200 juta dari kabel-kabel. Dan 3 hari dia ICU kemudian meninggal dia.
Dia bilang kena bau beriak semendak rokok telu jelo ya. Rokok telu jelo dekat jantung no. Siap bayar 200 juta per hari. Kami berdua kepen salah. Mati-mati niki gambaran menurut gajinya siaran umur, menurut gajinya siaran mahal lah ino berdua dan tiba-tiba anak mahal internet rugi nanti rugi ya kan magun dia menjual yang dia miliki dengan sesuatu yang sangat murah kan. Harusnya kita ini masya Allah begitu usia, begitu sehat, begitu kecerdasan. Arahlah apa yang kita lakukan minimal misalkan berzikir minimal baca Quran. Kalau tidak bisa membuat hal-hal yang mengembangkan agama minimal. Tidak jangan, kalau seperti itu apa? Maghbun. Maka dia telah menjual sesuatu yang mahal dengan harga yang sangat murah. Dia kena memiliki baik. Niki makna dari maghbun. Ya. Jadi mereka yang tidak berbuat di waktu kosong dan di waktu sehat maka dia maghbun. Syekh Al-Utsaimin mengatakan maghbun ay maghlub ya salah. Al-istifadatu min as-sihhati wal farah. Hendaklah seseorang itu memanfaatkan kesehatannya, memanfaatkan waktu luangnya litaqarrubi ila Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada melakukan kebaikan. Untuk bisa itu kita prioritas. Akhlak mulia berbakti kepada orang tua. Silahkan dimanfaatkan sebelum waktunya, sebelum hilang sehat, sebelum hilang waktu luang.
Begitu sudah kena itu maka melihat nggak jelas lagi ke masjid dan dengan tapi kalau dia mengenal maka salah berhusnuzan kepada Allah, insya Allah sehat dan insya Allah ya. Nah, jika masih sehat maka mari, karena sehat ini pasti ada waktunya, ada masanya. Semua ini ada masanya. Si dia misalkan diberi kepintaran ini ada masanya. Dia datang suatu waktu hilang kepintaran. Si dia kuat hafalan, manfaatkan itu. Karena dia datang suatu waktu hilang hafalan, kekuatan hafalan. Tidak boleh otot dengan aksi berat-berat, manfaatkan itu. Karena dia datang suatu waktu hilang otot itu. Tidak kan si sepuh-sepuh makin mantannya foto tanggal ini. Dia dengar oke, makin berlemas suara. Nah ini banyak-banyak silakan itu pelajaran. Ini datang masih ini lama. Makanya dikatakan di sini segala sesuatu ada ujungnya. Maka manfaatkan dia sebelum dia hilang. Di antaranya adalah waktu kosong dan kesehatan. Faedah yang ketiga, al-mukallafu tajirun. Manusia ini semuanya pebisnis. Selakuan ini pebisnis. Wasihatu wal faratu ra'su mal. Kesehatan dan waktu luang itu modalnya itu. Kita pedagang selakuan ini. Pedagang apa yang modalnya? Waktu luang dan kesehatan. Sehat dan waktu luang usia ini modalnya. Faman ahsana istikhdama ra'si malihi nala ribaha. Barang siapa yang pintar menggunakan modalnya, maka dia akan beruntung, ilmu untung. Mulai cekat menggunakan modal. Kedua dengan berbisnis pedagang, sulun-sulun modal hilang. Ada modal 10 juta. Setelah sebulan dari 1 juta tetap. Ya cekat atau dia cekat berbisnis ini? Dia cekat. Lalu dengan dicekat saja 10 juta, 100 juta jadinya hebat. Nah nanti itu berdua umur, berdua sehat. Ini modal kita ini, maka mari usahakan ini mendatangkan sesuatu yang lebih besar lagi. Mendatangkan kedekatan dengan Allah, mendatangkan kita bisa bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangkan kenikmatan yang besar. Itu dia yang pintar berbisnis. Lalu justru negara hidup dunia seperti ini, tiba-tiba waliyadzubillah dekat maut. Kita cekat berbisnis apa kita tahu deh. Kita tahu bisnis. Rugi, baik bangkrut, waliyadzubillah. Bingung mereka. Ya dia sudah diberi umur, kan masalah umur ini diberi sehat luar biasa, sudah berubah jadi api. Sedutnya si api. Ya, berarti ini dia tidak bisa berbisnis. Jadi modal keselamatan ini Allah jadi modal luar biasa. Apa modalnya? Kesehatan dan waktu. Mari kita olah dia agar dia mendatangkan banyak keuntungan. Keuntungan yang kita cita-citakan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut tujuan bisnis. Ya, sehingga modal yang kita punya ini mendatangkan keuntungan yang sangat besar kelak insyaallah. Jadi faedah yang ketiga, kita ini semua pedagang pebisnis dan kita sudah diberi modal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita cekat-cekat berdagang. Man dhayya'a khasira wa nadim
maka dia akan merugi dan dia akan menyesal. Alhamdulillah. Menyesal oleh yang menyesal. Ya, walhamdulillah jauh-jauh. Mudah-mudahan sukses semua kita insyaallah ya bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kemudian faedah yang keempat, banyak di sini lalu yang kita waktu ini. Yang keempat, hadis ini menunjukkan syukur nikmatillah yakunu bistikhdamiha fi ta'atillah. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ngone waktu luang nikmat atau di waktu ini? Nikmat. Sehat nikmat atau di? Nikmat. Nikmat dari Allah, tugas kita adalah mensyukuri nikmat kita, mensyukurinya yaitu dengan cara menggunakannya untuk taat kepada Allah, menggunakannya beribadah. Mau kita dekat harta dengan Allah Subhanahu wa taala, gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Mau kita kepel, gunakan dia untuk beribadah kepada Allah. Kalau bersilaturahmi, menyambung hubungan, beliau dengan Tuhan teluk, misal menebarasi dengan Tuhan. Masih sementono misal undang ya pakai, atau kita datang ke sana jumlahnya pun meningkat pakai. Apalagi kalau keluarga kita ini adalah tetangga kita paling wahana sementono tetangga paling lebih harus kita sambung hubungan. Wahana tetangga sementono terus si diri paling. Maka lebih harus lagi kita ke sana. Kita harta nah karunya silaturahmi. Keluar biasa. Arah lebih namanya karunya punya anak yatim dan sebagainya. Lagi kita juga berdua kayak sebut tak kira apa? Punya anak tak? Ada kan jadi kayak kalau dua kan berari. Soalnya sekali kerabat tidak boleh dia sebut aja. Ada kan contoh selain kira. Tidak dijodohnya dicontoh deh. Intinya bahwasanya ya nikmat ini harusnya kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menggunakannya untuk taat itulah dia syukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Hai keluarga Daud, amalkan syukur dengan karena amalkan syukur, yaitu gunakan nikmat-nikmat ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi syukur ini bukan hanya di lisan, bukan hanya dengan alhamdulillah, alhamdulillah deh. Lalu syukur harus diamalkan dengan badan, yaitu nikmat-nikmat ini dede tulu dia hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akan dekat nenawak. Setelah ngomong alhamdulillah, ada nggak? Ya bersyukur apa ini? Dia bersyukur. Tak kata dengan alhamdulillah dia bersyukur. Kenapa? Karena ada no salah atau Kira dalam bersyukur amun harta no digunakan untuk taat kepada Allah. Amun harta no kalau paling pendak mana? Terus setelah dia kisah alhamdulillah, hilang telah, hilang pedis doang. Ya, maka ini bukan bersyukur. Jelas sedikit, bermaaf kan? Ya, simbolnya sedikit maaf. Soalnya apa ini syukur. Nah, ini mudah-mudahan Allah ya Allah amin. Faedah terakhir ketika waktu anda ni'amallah tatafawat. Nah, di sini menunjukkan nikmat Allah itu bertingkat-tingkat. Ada nikmatnya yang besar, ada nikmatnya yang kecil. Ya, a'lamuha, dan yang paling besar kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan nikmat yang paling besar itu adalah al-Islam.
Sederek-derek tidak ada kan hilang Islam no. Karena nikmat paling pelik. Luwih dengan gara-gara derek, jangan kuat derek. Siap dia sebut dengan Islam, yang penting apa? Hilang derek. Berarti dia menjual sesuatu yang paling mahal untuk mengambil hal yang kecil. Karena nikmat terbesar apa? Islam. Luwih dengan gara-gara sakit melihat sehat, hilang Islamnya. Sakit kalau datang Mbak Antonin jengok ya, astaga, ide terkena kasih dengar ini, ide terseherin ini, mun terseherin tahu dengan tahu, saya itu tukang seher, itu tukangnya, bayu lalu kecuali tukang seher, bermain seherlah dia agar dia apa? Sehat. Mana bermain seher mungkin ya? Hilang Islam, no, hilang Islam. Karena seher sebab kufurnya seseorang. Ya, seher ini menolak dari Islam. Melihat kalau sehat siap ke seher, kan gak apa-apa sudah. Main seher bayu hilang Islam. Begitu sudah hilang Islam, dia sehat mati. Alhamdulillah. Hati mana dikit. No, maka kita ngombe-ngombe sakit kan hilang Islam. No, kenapa? Karena itu paling besar nikmat Islam. Ngombe-ngombe diri itu jaga. Ngombe-ngombe tertindas jaga. Marah batu-batu di Palestina luar biasa. Serangan ini tetap bertahan di atas Islam dan Subhanahu. Ya mudah-mudahan mereka semua diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nikmat al-aman, amnul awqat. Setelah Islam yang kedua keamanan negara, stabilitas negara ini nikmat sangat luar biasa. Negara munara selaku nino makanan semua ada lagu negara di nama dan asumsinya selaku. Para wakil Palestina, di Yaman, di Malik, di masjid, negara di masjid itu. Kenapa? Karena nggak ada keamanan nggak ada. Maka itu Indonesia aman, alhamdulillah. Dakwah sunnah ini selalu mengajak kita taat kepada pemimpin. Kenapa demikian? Karena itu dia kunci aman itu. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemerintah kalian. Untuk apa kita taat kepada mereka? Untuk keamanan, stabilitas negara. Coba kita negara-negara yang berontak, sehingga negara Yaman satu negara yang namanya. Maka lebih milioner lebih kabur dari Indonesia, dari macam-macam dari. Padahal keadaan wah, villa gue bahasa kayak pondok sekali. Dengan segitu uang, lalu dia bukan mengambil dari itu. Kenapa? Karena tidak ada keamanan. Akan negara aman, alhamdulillah, hari jaga keamanan. Dan itu tujuannya mentaati wali amr untuk menjaga apa? Keamanan. Ciri khas Ahlus Sunnah itu selalu taat kepada waliul amr selama tidak banyak berbuat maksiat. Kalau disuruh berbuat maksiat, dia memilih taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Di saat maksiat itu doang lalu tidak taat. Setelah itu taat lagi. Pas kajak kita teh kepada mantuk gandut, ini misalnya berdiri tadi apa itu? Papa selain teh pada suhul gotong royong suhul semangat. Papa maksiat dia teh perhati ya, tapi begitu dia suruh yang tidak maksiat taati lagi. Terus demikian. Apa tujuannya? Menjaga stabilitas negara. Karena keamanan ini sangat mahal, nikmat yang sangat mahal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an." Mun kita sesuatu sindih degemanah oleh pemerintah dan monark pemerintah dan melakukan sesuatu sindih degemanah. Beliau kasih kita solusinya kira-kira ini. Kita berdemo kira-kira monark degemanah oleh pemerintah dan demo ya, belum jauh kan?
sesuatu di mana pemerintah, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, falyasbir, maka adalah dia bersabar. Karena sebelum bersabar untuk apa? Menjaga stabilitas negara. Karena kalau sudah aman negara itu, negara itu beribadah, aman, nyaman kita beribadah. Lalu pun mahdi aman, bermanfaat oleh nyaman, oleh negara-negara selain mana pun yang dia menjatuhkan pemerintahnya, bagi dua pemimpin baru, dua pemimpin sekian negara, antar pemimpin ini malah saling subhanallah. Ya, oleh karenanya ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajak masyarakat taat kepada pemimpinnya, ngajak mereka bersatu, tidak keluar dari pemimpinnya, tidak berontak pemimpinnya. Apa tujuannya tadi itu? Menjaga keamanan negara. Karena keamanan ini nikmat yang luar biasa, ya, yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hadis tentang ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang bangun pagi uras kelema dalam kondisi aman lebalina, mu'afa fi jasadihi, sehat awakna, uras kelema lebali aman, awak sehat, wa indahu quta yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu saja. Jelo ini makanan cukup jemaah ini mahara. Kedua makanan untuk hari itu saja. Saya aman lebali sehat awakna, kedua makanan untuk jelo ini faka'anna mahizat lahu dunia. Maka orang ini seolah-olah telah diberikan dia seluruh dunia. Subhanallah. Saking mahalnya secara keamanan. Lalu mulai hilang aman dan agama selain, ya, hilang makanan, hilang pendidikan, hilang ibadah, hilang dakwah, semuanya hilang. Kalau sudah keamanan tidak ada. Mudah-mudahan setelah kita berusaha, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga seluruh kaum muslimin, ya, agar negaranya diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dia sedikit faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang luar biasa niki. Banyak faedah, ya, tapi tidak bisa kita baca semua. Mudah-mudahan niki cukup untuk memberi pemahaman kita tentang hadis niki. Menarap sini jelas untuk ketuhanan setelah azan nanti insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa
diambil juga dari nama-namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Ya, zat Allah betulnya zat Allah Subhanahu wa taala di atas Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy. Itu karim dalam zat nafsu dijamak. Ya, nafsunya Allah Subhanahu wa taala itulah dia zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Nggih jelas gitu. Oke. Baik. Muharramat maksudnya ya benar ini haram zulma ala nafsi. Hai sekalian manusia, ini hadis qudsi. Allah berfirman, hai sekalian manusia. Ya hadis lalu hadis qudsi karena dinisbatkan kepada Allah, tapi dia bukan Al-Quran. Ya, hadis qudsi dia bukan Al-Quran. Nabi beda dengan Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Namun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis nabawi, lafaz dan maknanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya bukan dari Allah, maka membaca hadis qudsi ini ditemu pahala baca. Sebagaimana Al-Quran. Membaca Al-Quran per huruf kira pahalanya 10 pahala Quran. Kalau hadis tidak ada pahalanya. Tapi mempelajari hadis, mengambil faedah dari hadis itu mendatangkan pahala. Membacanya tidak ada pahala. Kenapa? Karena dia ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh hadis qudsi ini hadis dan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Hai manusia, Allah Subhanahu wa taala, saya haramkan kezaliman atas diri saya. Dalam arti Allah tidak bikin zalimin saya. Karena Allah mengharamkan atas dirinya, haram bagi Allah menzalimi manusia, menzalimi apapun, haram bagi Allah. Dan kamu Allah zalimin dengan saya punya hukum, dengan Allah zalimin dengan saya punya hukum. Ia sendiri Allah menghukumi dirinya agar dirinya tidak menzalimi orang lain. Ndek manusia berdemo, ya Allah tidak kamu zalim dengan itu. Lalu ia sendiri Allah haramkan dirinya untuk berbuat zalim kepada seluruh manusia. Kemudian Allah berfirman, "Fala tadzalamu." Maka janganlah kalian saling zalimin. Atas diri saya saja, saya yang maha memberi rizki, maha kuat, maha ini. Itu segala-galanya ini dia milik zalimin kita. Maka antara kita kepada yang lain jangan sampai saling menzalimi. Ya, kayak ketika dengan lain apa saling dengan lain, Arabnya saling dengan lain, enggak apa-apa. Tidak berbuat dari Allah. Bahkan diri kita sendiri ini saja, siapa ngasih kita ini? Allah ngasih. Walaupun ini dari Allah, Allah berjanji dengan zalimin kita. Ndek ngajin apa zalimin bahasa Melayu? Zalimi menyakiti ke Allah, dia lagi nyakitin kita, dia lagi berbuat apa negatif terhadap kita. Nah, padahal dia ada kita ini, lalu dia berjanji untuk bikin zalimin. Maka kalian yang tidak
Ruku balik ke kayaknya zalimin diri karena yang kedua itu mengenal rokok membunuhmu. Kita zalimin diri berarti. Kalau kedua ribu baik. Nah intinya bahasanya Allah haramkan dirinya kezaliman dan kufur. Saya harapan Allah berbuat zalim, saya harapannya dia sendiri Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Padahal dia sudah kasih kita segala-galanya. Nah itu ke sini tuahnya dibantu penuh. Karena seandainya pun kita ngasih tetangga kita sayuran, sadik ke ya apa telur atau apa, kesampaian kita ini hanya perantara dari Allah. Allah dinyanyi mana kita. Tapi itu tuahnya dengan apa, maka jangan zalimi orang yang Allah saja ngasih ke segala-galanya. Allah tidak akan menzaliminya. Kurang lebih penuh. Jelas. Mudahan kau jawabnya ini agar tidak menzalimi diri sendiri dan tidak menzalimi orang lain. Wallahu ta'ala. Pedagang. Kalau kita berniat berinfak saat berdagang, ya jadi nanti ada pas berdagang misal ya misal Cina kira 10.000, 12.000 sebuah tol aku nak jual ke 10.000 ni atas jual ke soal siu ni akan siu berinfak. Saya berimpah adik saya deh. Pembelinya suaminya sendiri. Pembelinya suaminya sendiri. Dia tahu dia ada apa. Karena saya sedekah harus timbang dengan si miskin. Lalu untuk musyawarah saat isolasi sang marketing itu. Betul marketing apa ada marketing macam kita. Strategi berdagang. Jadi dengan jual siu, atau kita jual siu. Akhirnya duit dengan beli kita strategi berdagang. Ya lalu terpilih dia dan kebetulan si beli kita ni ini dapat duit kan, maka harga modal 2.000 sedekah buat dia karena dia miskin. Jadilah dia sedekah. Ya lalu dengan musyawarah solasium ini mungkin strategi berdagang. Sehingga karena ia sholat siu, tetangga dua siu, akhirnya ia bertani dan beli. Rugi memang siu, lalu kan kali siu, dengan siu yang beli kita sejuta jadi strategi. Maka ini dia sedekah strategi. Lalu terpilih